Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Nurul Adha dari kelas H ingin mempresentasikan teori komunikasi tentang teori dugaan. Teori dugaan adalah hubungan semantik antara istilah dan apa itu istilah digunakan untuk berbicara tentang. Jadi, misalnya dalam anjuran minum cawan lain, istilah cawan diibaratkan sebagai arak yang terkandung di dalam cawan. Supositum logis dari suatu istilah adalah objek yang dirujuk oleh istilah tersebut. Dalam tata bahasa, supositum digunakan dengan cara yang berbeda. Namun, anggapan adalah hubungan semantik yang berbeda dari makna. Next. Signifikansi adalah hubungan konvensional antara ujaran dan objek yang dimediasi oleh kekhasan suatu bahasa. Poculum artinya dalam bahasa Latin, apa artinya cangkir dalam bahasa Inggris. Signifikansi adalah pemaksaan makna pada suatu ujaran. Tetapi pengandaian adalah mengambil istilah yang bermakna sebagai pengganti sesuatu. Menurut Ogham, pengandaian sederhana terjadi ketika sebuah istilah pengandaian niat jiwa, tetapi tidak mengambil secara signifikan. Idenya adalah anggapan sederhana terjadi ketika istilah itu berdiri untuk konsep manusia daripada untuk objek itu sendiri. Jika saya mengatakan piala adalah jenis tembikar yang penting, istilah cangkir tidak berarti cangkir tertentu, tetapi untuk gagasan cangkir dalam pikiran manusia. Menurut Ogham dan banyak ahli logika abad pertengahan, tetapi tidak menurut Johann Buridah. Anggapan pribadi sebaliknya adalah ketika istilah mengandaikan apa yang dimaknainya. Jika saya mengatakan pasmi the cup adalah istilah cup kepanjangan dari benda yang dalam bahasa Inggris disebut cup. Jadi itu dalam pengandaian pribadi. Sebuah istilah berada dalam pengandaian yang tidak tepat jika mengandaikan suatu objek. Tetapi objek yang berbeda dari itu menandakan, seperti dalam contoh saya minum cangkir lain. Ahli logika abad pertengahan memberikan seperangkat aturan sintaksis yang rumit untuk menentukan kapan suatu istilah mengandaikan secara diskrit, pasti, bingung, atau bingung dan distributif. Jadi masalahnya subjek klaim negatif atau yang tidak pasti mengandaikan secara pasti, tetapi subjek klaim tunggal mengandaikan secara diskrit, sedangkan subjek klaim afirmatif mengandaikan secara bingung dan pasti. Albert dari Saxony memberikan 15 aturan untuk menentukan jenis pengandaian pribadi, mana yang digunakan suatu istilah. Lebih lanjut, ahli logika abad pertengahan tampaknya tidak memperdebatkan rincian aturan sintaksis untuk menentukan jenis anggapan pribadi. Aturan-aturan ini tampaknya menjadi penting karena mereka terkait dengan teori keturunan ke khusus dan pendakian dari khusus. Peter dari Spanyol mengatakan, ampliasi adalah perpanjangan istilah umum dari anggapan yang lebih rendah ke yang lebih besar. Dalam praktiknya, jika saya berbicara tentang masa lalu atau masa depan, atau membuat klaim modal, istilah yang saya gunakan diperkuat untuk mengandaikan hal-hal masa lalu, hal-hal masa depan, atau hal-hal yang mungkin daripada anggapan mereka yang biasa untuk hal-hal aktual saat ini.
Dengan demikian, ampliasi menjadi teori abad pertengahan untuk menjelaskan logika modal dan tense dalam teori pengandaian. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.